Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini insya Allah di video yang baru ini, setelah sekian lama aku nggak bikin video, insya Allah aku ingin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku buat di Instagram. Tapi tentunya kali ini aku nggak sendiri lagi, karena akan ditemani oleh partner hidup aku seumur hidup yang beberapa pekan lalu aku baru saja menikah dengan dia. Yuk, sini. Oke. Assalamualaikum. Kenalkan aku Sarah. Nah, ini adalah istriku yang tercinta, Sarah. Ya, Sarah. Dan kemarin sekitar beberapa pekan yang lalu kita udah menikah di Melbourne. Jadi ternyata jodohku jauh banget. Harus sampai ke sini. Dia sekarang masih ya medical student di salah satu kampus di sini gitu ya. Jadi mohon doanya untuk dia dan untuk aku juga dan untuk kita berdua, mudah-mudahan kedepannya bisa semakin harmonis dan tentunya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, jadi kita ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram tentang cerita kita, bagaimana kita bisa sampai pada tahap pernikahan. Yuk langsung aja kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Cerita awal bagaimana bisa kenal. Aku duluan ya. Jadi awal bagaimana bisa kenal. Sebetulnya kita lewat ta'aruf semuanya. Jadi salah seorang ustadzku yang sangat aku muliakan dan aku hormati, beliaulah yang menjadi wasilah aku untuk bertemu dengan orang tuanya Sarah. Gitu ya. Kemudian nantinya setelah itu baru orang tuanya Sarah mengenalkan aku ke Sarah dan kita lanjut kepada proses ta'aruf. Tapi saat itu prosesnya semuanya melalui online. Jadi Zoom meeting, video call, ya WhatsApp, semuanya dilakukan secara online. Ya dan alhamdulillah ya dari awal proses ya sampai kemudian ya prosesnya terus lanjut sampai pernikahan semuanya Allah mudahkan lah dengan kemudahan-kemudahan dan kita juga masing-masing saling berkompromi dan ya memudahkan semua urusannya begitu ya. Semua udah oke gitu ya, meskipun ada problem ya kita coba cari solusinya bersama-sama dan alhamdulillah semuanya rasanya Allah mudahkan begitu. Singkatnya seperti itu. Kalau dari kamu gimana? Dari aku ya sama. Jadi kita ketemunya itu diketemukan pas bulan Ramadan. Dan itu sebenarnya aku sendiri udah mulai nanya ayah bunda untuk tolong cariin. Dan kebetulan ada Ustadz Abang yang ada juga, jadi di connect lewat itu. Dan kita pertama kali taruh lewat Zoom. Beberapa bulan kemudian ketemu in person. Dan itu 4 hari setelah kita ketemu langsung, itu langsung ada acara nikahnya. Iya. Ya. Iya, jadi kita proses itu kurang lebih sekitar 3 bulanan ya, dari pertengahan Ramadan ya bulan April sampai bulan Juli awal, dan semuanya dilakukan secara online sampai 4 hari sebelum acara, gitu ya, baru kita ketemu untuk pertama kali. Oke, itu mungkin singkat tentang bagaimana bisa ketemu. Selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin terkait juga first impression dan pas kita pertama kali ketemu dan kenapa kita berdua saling mau. First impression, kamu dulu? Oke. Jadi pas dipertemukan lewat Zoom itu ada agendanya, udah kayak ada bacaan Quran, terus cerita sedikit tentang masing-masing dan ada tanya jawabnya juga. Dan aku sendiri merasa pas ngomong sama abang itu langsung tenang. Meskipun sebelumnya aku udah pikir kan kita di negara yang beda, bakal banyak perjuangannya. Tapi pas ngomong sama abang semuanya itu jadi tenang dan mudah gitu. Dan dalam prosesnya seperti abang bilang itu semuanya kayak dimudahkan dan kita juga banyak yang mendukung dan support kita. Alhamdulillah. First impressionnya tenang ya. Oke, jadi tenang banget ya, karena kan padahal kita beda culture-nya beda ya kan. Kamu kan dari kecil udah di sini gitu, aku di Indonesia, tapi alhamdulillah semuanya bisa match gitu ya. Kalau dari aku sendiri yang pasti bahagia itu kayaknya udah pasti banget. Dan ketika pertama kali lihat di Zoom meeting
dia adalah orang yang aku pikir langsung aku kayaknya jatuh cinta pertama kali gitu ya, langsung gitu ya, dan di luar dari harapan yang aku inginkan. Itu aja kayaknya, nggak bisa di describe lagi. Oke. Kalau yang in personnya gimana? In personnya sebenarnya kita udah ada rencana mau vlog in person reactionnya pas lihat langsung gitu. Tapi karena udah ada rencana itu, tapi karena kan aku naik kereta, terus pas keretanya buka langsung di depan gitu, jadi Iya. rencana itu gagal, jadi akunya grogi, jadi Iya. nggak kepikir impression. Iya, jadi emang itu kondisi yang di luar rencana kita ya. Yep. Jadi aku nungguin kamu saat itu di salah satu stasiun di Melbourne. Kamu datang karena kamu masih di rural kan. Datang, rencananya aku pikir mungkin kita bakal jalan ketemu di peron keretanya kan, gitu kan, sambil di videoin gitu kan, biar lucu gitu kan. Ternyata kamu malah turun pas banget di depan muka pintu kereta yang keluar, langsung kamu. Jadi kita nggak sempet kayak bikin video. Aku sih sempet, cuman kamu nggak sempet kan akhirnya jadinya ya nggak dibilang gagal juga, tapi tetap haru banget lah ya, kan ada ibu sama bunda juga kan saat itu kan. Tapi first impressionnya kayak udah pas lihat lewat jendela itu kayak, oh ini orangnya. Iya, aku langsung tahu banget pas ngeliat dari jauh, ini orangnya. Kayak kita tuh kayak udah kenal lama banget gitu ya, padahal kita nggak pernah ketemu gitu. Cuman video call, cuman WhatsApp aja tiap hari gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika pas baru ngeliat aku langsung tahu gitu, oh ini dia nih orangnya nih. Gitu. Kayak nggak asing lagi gitu ya. Alhamdulillah. Padahal kayak orang-orang tua kemarin juga banyak yang bilang, emang nggak kaku apa, kan nggak ketemu cuma 4 hari doang gitu sama orang baru gitu. Kemarin kan ayah cerita juga gitu ya. Ya kalau kita merasa malah kayak udah deket banget pas pertama kali ketemu, kayak bukan orang asing banget, nggak tahu kenapa. Itu kali ya. Oke, next question. Next question, ada yang tanya kita selisih berapa tahun? Selisih aku ini 25. Kamu? And I am 21. Jadi kita beda sekitar 4 tahun, sekian bulan lah, 4 tahun 4 bulan atau sekian bulan. Jadi pas insya Allah ya. Sunnah Nabi 25 ya. Alhamdulillah. Terus? Apa modal nikah? Modal nikah simple kalau dari aku, yang paling basic dan yang paling dasar adalah i'tiqad atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman mungkin mikirnya kalau nikah tuh harus persiapan finansialnya atau harus persiapan pendidikannya harus sudah selesai dulu gitu, atau misalnya nanti pas wedding acaranya mau pakai adat atau gini-gini dan seterusnya. Itu yang sering banget dipikirin sama anak-anak atau teman-teman yang pengen nikah. Padahal pada hakikatnya kalau pengen nikah itu yang paling harus dimantapkan dulu adalah hati kita, yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini udah siap, ataupun kita sudah merasa memang butuh waktunya, sudah masuk di momentumnya. Ya, tawakal sama Allah, doa minta sama Allah, yakinkan hati ini supaya Allah kuatkan dan Allah mudahkan urusannya. Itu yang paling dasar. Begitu. Itu dari aku sih. Kalau dari kamu gimana? Dari aku sebenarnya yang aku bilang tadi udah mulai mencari, dan aku sendiri udah merasa ada kebutuhan untuk cari pasangan karena untuk lebih baik ibadahnya, dan karena aku juga kuliahnya udah nggak tinggal di rumah lagi, untuk menghindari fitnah aja. Dan aku carinya orang yang bisa membuat aku jadi lebih baik, dan aku temukan itu di abang. Masya Allah, alhamdulillah. Dan modal nikah untuk persiapkan diri itu ya siap lebih responsible, dan semua kegiatan bisa kayak pede dikerjakan independently gitu. Dan yang selalu dinasehatkan ayah bunda itu kalau nikah itu mikirnya bukan sendiri aja, itu mikirnya 2 orang. Jadi we have to care for someone else. Gitu. Yes, of course. Good. Ada lagi? Mungkin yang terakhir tentang nikah. Apa perbedaan sebelum dan setelah menikah? Kamu dulu deh. Perbedaan. Perbedaannya ya itu aku lebih responsible, dan aku kayaknya lebih care tentang lingkungan dan tentunya tentang orang lainnya itu abang. Dan juga
Hmm, kalau segala hal itu harus memutuskannya, bisa lebih confident untuk memutuskannya sendiri. Soalnya kita udah kayak gimana ya, nggak di bawah orang tua lagi, tapi udah hidup sendiri. Dan tentunya masih ada banyak bantuan dari orang tua, tapi like we've already started our own path. Yap. Abang? Oh, aku ya. Aku yang pasti kalau aku pribadi mungkin dari segi personality aja sih. Jadi sikap kita ya. Kalau dulu pas masih bujang mungkin masih suka main gitu ya, masih yang dipikirin tuh gimana seru-seruan sama teman-teman gitu ya. Tapi sekarang yang kita pikirin bagaimana aku bisa growth, bisa tumbuh bareng sama istri gitu ya, lebih baik menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga dalam segi emosi, mungkin pas masih muda dulu atau masih bujang, emosi kita masih belum terlalu bisa dikontrol dengan baik. Nah, kalau sekarang ya karena ada istri, kita harus memperhatikan perasaan dia terus gitu ya, jadi kita harus jaga hati dia terus gitu, jadi nggak bisa sembarangan emosi, lepas kontrol emosinya begitu, jadi lebih care satu sama lain, lebih penyayang gitu ya, karena udah ada orang yang harus selalu disayang gitu. Itu paling kalau aku. Nice. Cukup ya kira-kira ya. Iya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang ditanya sama teman-teman di Instagram terkait pernikahan. Ada sih beberapa pertanyaan yang lain, mungkin kita jawab secara singkat aja ya. Yang pertama tentang halal food di sini gimana? Kalau di sini kamu mungkin yang lebih tahu. Jadi kalau kita kan sekarang tinggalnya di luar kota, jadi cari halal food itu mungkin agak lebih susah karena ya populasi muslimnya nggak sebanyak kalau di kota, dan kalau begitu kita misalnya kalau cari makanan carinya yang vegetarian atau ikan gitu. Kalau di Melbourne sekarang karena populasi muslimnya udah mulai banyak dan sangat diverse, banyak beraneka ragam, ya. Jadi variasi makanan halalnya udah banyak, ada makanan Mexican, Thai, Indonesia banyak sekali sekarang yang halal. Jadi pilihannya banyak. Tapi tergantung what people find acceptable for something that's halal. Jadi misalnya ada orang yang harus halal certified, semuanya halal gitu. Tapi ada juga mereka menyediakan halal food, halal dagingnya itu halal certified, tapi di menunya juga ada misalnya pork on the menu as well. Dan itu masih bisa ditanya apakah mereka memakai peralatan masak yang beda, dan mungkin bagi some people that's acceptable. Gitu. Jadi harus lebih teliti nanyanya, atau misalnya apakah mereka memakai cooking alcohol gitu. Jadi harus lebih teliti aja gitu ya. Intinya ya kita harus tetap berijtihad ya, berusaha untuk makan yang halal, dan memang harus makan yang halal gitu. Jadi kalaupun sedikit sekali restoran yang nggak halal ya, kita ada usaha untuk mencari mana nih yang beneran bisa dimakan dan yang enggak gitu sih, insya Allah. Karena berbeda lah, karena di sini kan kita minoritas dan nggak seperti di Indonesia, jadi jangan samakan dengan cari makan di Indonesia gitu ya. Yang kita makan nasi uduk depan rumah aja udah pasti halal gitu, meskipun nggak ada logo halalnya gitu. Gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana pengalaman abang ibadah di sini? Nah, kalau ibadah di sini mungkin kalau aku masih baru sih di sini, tapi aku lihat kalau di kota besar kayak di Melbourne ya masjidnya ada beberapa, dan sebagian juga mengadakan sholat Jumat, jadi kita bisa sholat Jumat di sana gitu ya. Meskipun memang yang bikin beda adalah kalau di sini ya masjid azannya nggak keluar gitu, tetap di dalam aja gitu ya. Dan sholat 5 waktu tetap ada. Kalau di rural kayak di luar kota kayak kita gini ya ada sih satu masjid aja. Kadang ada masjid Turki, ada masjid Indonesia juga, ada masjid ya orang-orang Timur Tengah dan semacamnya lah. Jadi kalau sholat di masjid-masjid itu ya yang sholat ya macam-macam, nggak hanya orang Indonesia aja, tapi orang-orang dari negara lain juga ikut sholat di situ. Jadi kita lebih banyak belajar untuk toleransi, untuk ya saling sharing ilmu lah dalam masalah fikih lah, tidak terlalu kaku dalam satu pendapat begitu. Itu sih paling. Tapi juga karena banyak muslim dari mana-mana, setiap masjid itu
punya suasananya sendiri. Oh iya sih benar. Jadi seru lah kita jadi tahu banyak, jadi kenal banyak orang juga, banyak culture juga. Begitu. Ada lagi mungkin? Itu aja deh Itu aja. pertanyaannya. Baiklah, Ada aku pikir. yang Ada yang minta juga supaya kita bikin vlog kayak Day in My Life atau food vlog dan semacam. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan dan waktu kita akan coba buat ya vlog itu. Itu aja mungkin ya, kira-kira ya. Kamu ada lagi? Nggak ada? Cukup? sudah. Cukup baik kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita pada video ini, dan kita juga minta doanya dari teman-teman semuanya supaya ya urusan kita berdua dimudahkan di sini. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.